Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat memberitahuan video terbaru dari channel saya. Materi yang kita bahas hari ini adalah materi kelas 8, yaitu tentang peluang empirik dan peluang teoritik. Peluang empirik. Peluang empirik itu adalah perbandingan antara hasil yang terjadi dengan semua hasil yang mungkin pada sebuah percobaan. Jadi pada peluang empirik itu diperoleh dari percobaan secara langsung. Kemudian untuk menandai apakah yang dicari dalam soal itu merupakan peluang empirik, biasanya di soal dituliskan banyaknya percobaan berapa kali, kemudian muncul kejadian A berapa kali. Itu sudah termasuk ciri-ciri dari peluang empirik. Kemudian rumusnya NP sama dengan banyak kejadian per banyaknya percobaan. Jadi nanti pada peluang empirik itu banyak kejadian dan banyak percobaannya diketahui pada soal. Contoh soal, pada percobaan pengetosan 2 keping uang logam sebanyak 50 kali, muncul keduanya angka sebanyak 17 kali. Jadi 2 uang logam dilempar sebanyak 50 kali, kemudian muncul dua-duanya angka 17 kali. Tentukan A peluang empirik muncul keduanya angka. NP sama dengan banyak kejadian dibagi banyaknya percobaan. Banyak kejadian muncul keduanya angka berarti 17 dibagi banyaknya percobaan tadi berapa? 50. Berarti peluang empirik muncul keduanya angka adalah 17/50. Ini sudah tidak bisa disederhanakan. Jika masih bisa disederhanakan, maka dari hasil ini nanti harus disederhanakan. Namun jika tidak bisa disederhanakan, biarkan angka itu saja. Kemudian contoh yang B, tentukan peluang empirik muncul keduanya bukan angka. Nah, ini tadi kan diketahui muncul angkanya 17 kali. Kita cari dulu banyak kejadian muncul bukan angka berapa kali. Nah, karena percobaannya 50 kali, berarti cara mencari muncul bukan angka berarti ya banyak percobaan dikurangi banyak muncul keduanya angka. Karena yang dicari adalah muncul bukan angka, berarti ya banyaknya percobaan berapa dikurangi muncul keduanya angka 17 sama dengan 33. Berarti NP sama dengan banyak kejadian dibagi banyaknya percobaan. Banyak kejadian muncul bukan angka itu 33. Berarti atas 33 per banyaknya percobaan tadi berapa? 50 kali, berarti pernya per 50. 33/50 ini tidak bisa disederhanakan. Jadi biarkan saja 33/50. Kemudian selanjutnya adalah peluang teoritik. Peluang teoritik itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan dengan frekuensi kejadian yang mungkin atau kita sebut dengan ruang sampel. Jadi ciri-cirinya kalau yang dicari itu adalah peluang teoritik, di soal tidak terdapat keterangan muncul kejadian apa sebanyak berapa kali. Nah, itu merupakan contoh soal peluang teoritik. Kemudian untuk rumus peluang teoritik, NP sama dengan frekuensi kejadian yang diharapkan dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi kalian harus tahu mengingat kembali materi tentang ruang sampel yang sudah kita bahas minggu lalu. Peluang teoritik
Contoh soal 1, pada percobaan mengetes sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu faktor dari 20. Kita cari dulu faktor 20 dari sebuah dadu. Nah, kita tahu bahwa sebuah dadu jika dilempar itu ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun kita tuliskan saja yang merupakan faktor dari 20 atau bisa membagi angka 20. 1, 2 juga bisa membagi 20, artinya 2 adalah faktor dari 20. Kemudian 4 juga bisa membagi 20, 5 juga bisa membagi 20. Kemudian sesudah dicari frekuensi kejadian yang diharapkan. Nah, frekuensi kejadian yang diharapkan ini adalah banyak faktor dari sebuah dadu ini. Faktor 20 dari sebuah dadu. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi frekuensi kejadian yang diharapkan adalah 4. Kemudian untuk ruang sampel kita harus tahu sebuah mata dadu itu kan titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6. Kemudian baru kita cari NP-nya. NP sama dengan frekuensi kejadian yang diharapkan per banyak ruang sampel. Frekuensi kejadian yang diharapkan tadi 4 per banyaknya ruang sampel yaitu 6. Sama dengan 4 per 6 ini disederhanakan. Ini masih bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan. Biasanya kalau soalnya pilihan ganda dan soal itu masih bisa disederhanakan dan tidak disederhanakan, nanti jawabannya tidak akan ketemu karena di pilihan jawaban pada soal pilihan ganda itu biasanya angkanya angka yang paling sederhana. 4 per 6 ini kita sederhanakan, atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2, 2. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Jadi peluang muncul mata dadu faktor dari 20 adalah 2 per 3. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua tentang peluang teoritik. Tentukan peluang muncul paling sedikit 2 gambar jika 3 mata uang logam dilempar bersama-sama. Nah, pada soal ini kita harus tahu terlebih dahulu ruang sampel dari 3 mata uang logam. Kita ingat kembali materi pada pertemuan lalu. Ruang sampel dari 3 uang logam itu seperti apa? Nah, ini sudah saya tampilkan. Kemudian karena yang ditanya paling sedikit 2 gambar, artinya cari hasil di sini yang memuat 2 huruf G atau 3 huruf G. Nah, karena paling sedikit 2 gambar berarti 2 atau lebih. Kita cari yang memuat huruf G sebanyak 2 atau 3. Ini tidak ada G-nya 1, G-nya 1. Nah, ini G-nya 2. Ini G-nya 1 berarti tidak. Ini G-nya juga 2. Ini G-nya juga 2. Kemudian atau G-nya sebanyak 3. Nah, ini juga masuk. Berarti berapa yang ada 2 atau 3 gambar? 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis AGG, kemudian GAG, GGA, kemudian GGG. Jadi frekuensi kejadian yang diharapkan berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan 4. Kemudian banyak ruang sampel, artinya ini semua adalah banyaknya ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya ruang sampel adalah 8. Kemudian kita masukkan rumus. NP sama dengan frekuensi kejadian yang diharapkan per banyak ruang sampel. Frekuensi kejadian yang diharapkan tadi 4 per banyaknya ruang sampel 8. Nah, dari 4 per 8 itu masih bisa kita sederhanakan. 4 per 8 ini atas dibagi 4, bawah dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Berarti peluangnya adalah 1 per 2. Contoh soal yang ketiga, sebuah kantong terdapat 12 kelereng putih,
17 kelereng biru, dan 21 kelereng coklat. Tentukan peluang yang terambil kelereng berwarna coklat. Nah, ini kita cari dulu frekuensi kejadian yang diharapkan. Frekuensi kejadian yang diharapkan yang dimaksud dalam hal ini adalah banyaknya kelereng coklat, karena yang ditanya adalah peluang yang terambil kelereng berwarna coklat. Banyak kelereng coklatnya berapa? 21. Kita tuliskan 21. Kemudian banyak ruang sampel. Banyak ruang sampel di sini adalah jumlah seluruh kelereng. 12 tambah 17 tambah 21. Ini hasilnya adalah 50. Kemudian kita masukkan rumus. Frekuensi kejadian yang diharapkan per banyaknya ruang sampel. Frekuensi kejadian yang diharapkan terambil kelereng berwarna coklat berarti 21 per banyak ruang sampel. Banyak ruang sampel artinya jumlah seluruh kelereng tadi 50. Jadi peluang yang terambil kelereng berwarna coklat adalah 21 per 50. Ini sudah tidak bisa disederhanakan, jadi biarkan saja tetap 21 per 50. Selanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A dilambangkan dengan FHA. Rumus frekuensi harapan kejadian A adalah PA kali N, di mana FHA ini adalah frekuensi harapan kejadian A, PA ini adalah peluang kejadian A, dan kemudian N adalah banyaknya percobaan. Contoh soal, peluang seorang siswa untuk lulus ujian adalah 0,97. Jika ada 300 siswa, berapa frekuensi harapan siswa lulus ujian? FHA sama dengan PA kali N. Kita tahu dari rumus yang sebelumnya. Kemudian PA, peluangnya berapa? 0,97 kali. Banyaknya siswa berapa? 300. 0,97 kali 300 adalah 291 siswa. Jadi frekuensi harapan siswa lulus ujian adalah sebanyak 291 siswa. Kemudian peluang seorang siswa untuk lulus ujian adalah 0,97. Jika ada 300 siswa, berapa frekuensi harapan siswa tidak lulus ujian? Jadi kalau yang tadi lulus ujian langsung dikalikan saja dengan jumlah siswanya, namun yang ditanyakan pada soal ini adalah frekuensi harapan siswa tidak lulus ujian. Jadi kita harus cari tahu dulu peluang siswa tidak lulus ujian itu berapa. Kalau tadi langsung tinggal masukkan rumus. Kalau yang ini kita cari tahu dulu peluangnya tidak lulus berapa. Nah, frekuensi harapan siswa tidak lulus ujian sama dengan peluang tidak lulus kali banyak siswa. Nah, peluang tidak lulus itu rumusnya adalah 1 dikurangi peluang siswa lulus. Peluang siswa lulus di soal 0,97. Jadi 1 dikurangi 0,97 karena kisaran dari peluang atau nilai peluang itu adalah tidak melebihi 1. Berarti ini ingat-ingat kalau yang ditanya tidak lulus dan yang diketahui peluang lulusnya, rumusnya adalah 1 dikurangi peluang lulusnya berapa, kemudian dikali banyaknya siswa. 1 dikurangi 0,97 adalah 0,03 kali 300, hasilnya adalah 9. 9 siswa ini adalah frekuensi harapan siswa tidak lulus ujian. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian agar dapat membantu teman-teman kalian belajar dengan lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.